ketimpangan sosial ekonomi, di mana hal itu sangat relevan. Yang kemudian surplus value-nya kebanyakan diambil atau dieksploitasi oleh kelas bourgeois. Hubungan antar kelas atau dinamika kelas itu sangat berdampak pada dinamika sosial politik yang ada di dunia. Halo, saya Muhammad Ilham Safi. Di sini saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang menarik di masyarakat sekarang, yang tentunya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Yang kemudian fenomena tersebut akan saya kaitkan dengan salah satu teori politik yang pernah dikemukakan oleh salah satu ahli dan filsuf di dunia. Fenomena sosial yang akan saya bahas adalah ketimpangan sosial ekonomi, di mana hal itu sangat relevan dengan kita saat ini, karena hal-hal yang berkenaan dengan ketimpangan sosial contohnya adalah sulitnya mendapat lapangan kerja, ketidaksetaraan pendapatan, dan yang terbaru adalah perihal gig ekonomi. Kemudian untuk menganalisis fenomena sosial ini, saya menggunakan teori kelas dari Karl Marx, di mana Karl Marx menyampaikan bahwa kemiskinan atau ketimpangan struktural atau ketimpangan sosial disebabkan oleh kelas bourgeois yang mengeksploitasi para pekerja sehingga menghasilkan ketimpangan sosial yang berbeda antara si kaya dan si miskin. Dasar teori dari Marx ini menyangkut pada tiga hal. Yang pertama adalah struktur kelas, di mana struktur kelas ini terbagi menjadi dua, yaitu bourgeois dan kelas pekerja, di mana hal ini sangat berkaitan dan bertimpangan nasib mereka, karena di mana bourgeois ini memiliki modal dan pekerja tidak memiliki modal, sehingga pekerja diharuskan bekerja sesuai dengan perintah dari bourgeois itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan eksploitasi, di mana para pekerja ini dieksploitasi untuk memberikan value atau nilai yang mereka berikan, yang kemudian surplus value-nya kebanyakan diambil atau dieksploitasi oleh kelas bourgeois, sehingga terjadilah ketimpangan nasib dan ketimpangan sosial antar kedua kelas tersebut. Kedua hal tersebut, yaitu struktur kelas dan eksploitasi, itu akan bermuara pada konflik kelas, di mana kelas bourgeois dan kelas proletar akan mengalami ketegangan dan mereka akan berkonflik karena kepentingan ekonomi mereka itu berbeda, bahkan bertentangan. Marx memperkirakan bahwa bentuk-bentuk konflik ini akan bermuara pada revolusi yang akan menggulingkan kekuasaan kapitalisme, sehingga pada akhirnya kelas proletar nantinya akan mengambil tampuk kuasa dari kapitalis, seperti itu. Dari analisis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teori kelas itu memang terjadi dan fenomena itu fakta dan real yang tersistem oleh kapitalis tersebut. Nah, teori kelas ini membantu kita untuk mempelajari bagaimana kelas pekerja menghadapi, melawan, atau menentang sebuah bentuk eksploitasi tersebut. Nah, teori kelas ini masih relevan dengan situasi fenomena sosial saat ini, karena yaitu tadi kita sudah mengalami ketimpangan sosial ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, yang terbaru gig ekonomi, di mana para pekerja ini tidak mendapatkan jaminan sosial atau perlindungan apapun terhadap pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, Marx membantu menjelaskan bahwa hubungan antar kelas atau dinamika kelas itu sangat berdampak pada dinamika sosial politik yang ada di dunia. Contohnya yang terjadi saat ini, di mana terjadi pemogokan para buruh, terjadi pertentangan atau demonstrasi karena upah tidak layak. Sebagai mahasiswa ilmu politik, saya meyakini bahwa teori kelas akan membantu kita mempelajari dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga hal tersebut akan membantu pemahaman politik kita terhadap struktur kelas dan situasi buruh pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda memiliki kritik, saran, atau pandangan, saya terbuka untuk hal tersebut. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.